Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Nurhanifah Salim. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan pada anak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sikap mandiri. Mandiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, mandiri adalah sebuah elemen esensial dan moralitas yang bersumber dari kehidupan individu dalam menjalani kehidupan mereka. Kemandirian menjadi sebuah komitmen dalam diri seseorang. Kedisiplinan yang terbentuk dari diri yang terpengaruh dari kehidupan dan juga lingkungan yang menjadi tempat seseorang hidup. Itu menurut para ahli. Tapi kita bisa simpulkan bahwa kemandirian adalah sebuah bagian dari sifat seseorang. Dengan memiliki sifat kedisiplinan dan kebiasaan kita mewujudkan diri menjadi mandiri. Setiap orang dididik oleh orang tuanya mengajarkan segala hal sendiri. Dengan mengajarkannya terlebih dahulu sejak dini, itu menjadi upaya untuk menjadikan anak manusia menjadi mandiri. Dengan mandiri, kita akan menjadi seseorang yang mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita yang menjadi impian kita. Pengertian mandiri selain itu adalah perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri. Tidak diarahkan oleh orang lain, tidak terlibat masalah atau meminta bantuan oleh siapapun. Kemandirian mendorong individu untuk berprestasi dan berkreasi, mendorong menjadi manusia yang produktif dan efisien, serta membawanya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mandiri. Mandiri kita bisa melatih dan mengajarkan kemandirian pada anak sejak dini. Karena setiap orang tua memiliki impian anaknya mandiri dan cerdas. Apalagi anak-anak kelak akan menghadapi persaingan yang makin berat di dunia kerja, di dunia bersekolahnya. Melatih kemandirian pada anak-anak harus dilakukan sejak dini. Mengapa demikian? Karena bekal kemandirian yang telah mereka dapatkan sejak kecil akan membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, kuat, percaya diri ketika mereka menginjak dewasa nanti. Sehingga mereka telah siap menghadapi masa depannya dengan baik. Selanjutnya, mengajarkan sifat mandiri pada anak memang tidak bisa dilakukan secara instan. Dalam hal ini membutuhkan proses dan teknik yang berkualitas. Di samping itu, mengajarkan kemandirian pada anak usia dini membutuhkan kesabaran. Sikap mandiri sebaiknya diajarkan pada anak usia dini umur 2 tahun sampai 5 tahun. Karena pada usia tersebut dibilang pondasi atas sikap yang kelak dibawa hingga dewasa. Poin pertama, ada orang tua sebagai peran utama melatih kemandirian anak. Pada dasarnya, untuk melatih kemandirian pada anak usia dini bisa dilakukan dengan membiasakan kegiatan-kegiatan kecil yang bersifat sederhana. Dalam melatih kemandirian pada anak, orang tua harus memiliki peran dan contoh yang baik bagi anak. Hal ini pada anak usia dini seringkali mencontoh orang tuanya. Mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, yang tentunya disesuaikan dengan tingkat usia anak.
Dari mulai mandi sendiri, menyiapkan bajunya sendiri, dandan sendiri, mengambil makanan sendiri, semuanya bisa dilakukan sendiri jika sudah melatih dan mengajarkan anak agar mandiri. Poin yang kedua ada apresiasi atau punishment atau hukuman. Meski hasil kerja anak tidak rapi, tapi pekerjaannya patutlah diberi pujian atau apresiasi. Sebagai hadiahnya, jangan segan-segan untuk memberikan pujian kepada anak-anak. Karena anak-anak itu sangat suka dalam hal berpujian. Memberikan pujian, bilang, "Adik pintar sekali." Itu sudah sangat membuat anak sangat gembira. Tunjukkan bahwa kita bangga pada mereka yang telah melakukan pekerjaannya sendiri dengan senang hati. Memang kemandirian anak tentulah berbeda-beda, tergantung tingkat usianya. Ketika kita memberikan pujian atau reward, tapi kita juga harus memberi sedikit hukuman bila anak tidak disiplin. Dan anak itu harus bertanggung jawab sesuai atas apa yang diperbuatnya. Tetapi tidak menyakitkan fisiknya. Peran sebagai orang tua tetaplah harus diperhatikan. Sebagai mentor bagi anak-anak, kita harus pintar-pintar memberikan arahan, perhatian, dan mengawasi kegiatan mereka. Namun tidak perlu overprotective, supaya mereka tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, poin ketiga, kebiasaan sederhana untuk membentuk kemandirian pada anak. Seperti merapikan tempat tidur sendiri. Salah satu cara sederhana untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yaitu dengan mengerjakan hal kecil seperti merapikan tempat tidur sendiri. Setelah bangun tidur, kita harus bilang kepada anak, "Adik, ini tempat tidurnya dirapikan ya." Seperti itu juga bisa. Itu mengajarkan anak untuk disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun akan berdampak besar terhadap pembentukan karakter anak di masa depan. Kemudian seperti mengambil makanan sendiri, sikap kemandirian juga bisa diajarkan di meja makan. Biarkan si kecil untuk mengambil makanan sendiri. Dan jangan terlalu sering menyuapinya. Dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan cara mengambil makanan yang baik dan sopan. Selain itu, ajarkan juga etika dan cara makan yang baik pada anak. Selanjutnya, bisa merapikan mainan. Anak-anak memang identik dengan meninggalkan mainannya di mana saja berserakan. Nah, untuk membentuk kepribadiannya, maka sebaiknya kita mulai mengajarkan si kecil untuk menaruh dan merapikan mainannya sendiri. Ajarkan pada anak untuk meletakkan mainan di tempat yang sederhana. Langkah sederhana ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menumbuhkan kemandirian pada anak. Selanjutnya ada tips untuk melatih anak hidup mandiri. Yang pertama, ada gambar. Kita harus memberikan pujian terhadap kegiatan positif yang telah dilakukan anak, meskipun hasilnya kurang memuaskan, tetapi pujian dapat memberikan motivasi anak untuk berbuat yang sama di lain waktu. Kemudian, ada orang tua atau pengasuh, sebaiknya jangan langsung memberikan bantuan jika anak mengalami kesulitan. Berilah dorongan agar anak tidak mudah menyerah.
Selanjutnya ada jika anak menginginkan sesuatu seperti kartun di televisi, buku bacaan, atau majalah anak, berilah kesempatan kepada anak untuk memilih. Jika memang apa yang dipilih oleh anak kurang baik, buat mereka berilah alasan yang dapat dia terima. Mengapa harus memilih yang lain? Selanjutnya, dorong dan terus beri motivasi untuk melakukan kegiatan yang positif buat anak. Pupuk dan latih terus bakat tersebut. Kemudian sekali-kali ajak dan pancing si anak berdiskusi dan memberikan pendapat terhadap suatu permasalahan. Ajak anak untuk peka terhadap lingkungan dan membantu sesamanya, baik itu di sekolah, ataupun di rumah, atau di tempat bermainnya. Kemudian, ajak anak untuk berkhayal tentang masa depan. Misalnya apa yang menjadi cita-citanya kelak. Yang lebih penting lagi, ajarkan anak untuk bergantung kepada Allah. Ajarkan ibadah sejak dini. Dengan begitu, saat anak mengalami masalah yang berat, mereka tidak akan mudah masuk dalam pelarian atau merusak masa depan mereka, seperti meminum minuman keras atau terjerumus narkoba dan sebagainya. Setelah itu, selanjutnya saya mempunyai video contoh aktivitas kemandirian anak. Silakan ditonton. Oh my god, 타이밍이 참 얄미워. 오늘 같은 날 마주쳐. 이게 뭐야, 머리는 엉망인데다 상태가 말이 아니야, 모른 척 지나가줘. 내 맘이 방심할 때마다 불쑥